Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Diagnosis Penyakit Tanaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang berbagai macam metode diagnosis bakteri penyebab penyakit pada tanaman. Diharapkan setelah materi ini selesai, kalian dapat memahami perbedaan antara diagnosis bakteri dan jamur penyebab penyakit pada tanaman, serta mampu memahami prosedur diagnosis bakteri secara lebih merinci. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prosedur diagnosis penyakit tanaman, postulat Koch, perbedaan karakterisasi bakteri dan jamur, dan bagaimana mendiagnosis bakteri dengan menggunakan diagram SCAD. Jika kita lihat kembali bagaimana prosedur diagnosis jamur patogen pada tanaman yang disampaikan oleh Dr. Siti Nur Aisyah, maka tidak ada perbedaan tentang prosedur diagnosis antara jamur dan bakteri. Dalam mendiagnosis jamur dan bakteri penyebab penyakit, ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu secara tradisional, melalui uji postulat Koch, metode terkini, baik melalui deteksi langsung dengan analisis DNA, ataupun deteksi tidak langsung, misalkan melalui biolog, ataupun metode terbaru, yaitu melalui sensor. Meminjam kembali PowerPoint yang telah disampaikan oleh Dr. Siti Nur Aisyah, metode pengujian postulat Koch juga sama persis antara diagnosis bakteri ataupun jamur penyebab penyakit pada tanaman. Dimulai dari identifikasi gejala, kemudian ditumbuhkan di kultur murni, pengamatan morfologi, reinokulasi pada tanaman sehat, dan reisolasi dari tanaman yang diujikan. Setelah itu dibandingkan antara kultur hasil isolasi dan kultur hasil reisolasi. Namun, terdapat dua perbedaan paling mendasar, yaitu pada media kultur yang digunakan. Media kultur yang digunakan khusus untuk jamur berbeda dengan media kultur untuk bakteri. Misalkan, media PDA untuk jamur dan MA untuk bakteri. Perbedaan kedua terdapat pada morfologi jamur dan bakteri yang diamati. Bagian ini akan kita bahas secara khusus pada pertemuan ini. Bagaimana kita membedakan jamur penyebab penyakit pada tanaman dapat kita lihat secara morfologi, baik itu spora ataupun ketersusunannya, misalkan pada Botrytis ali, penyebab busuk umbi pada bawang merah. Melalui struktur dari konidia, baik dari mikrokonidia, makrokonidia, maupun konidospor, seperti pada jamur fusarium, penyebab busuk akar pada banyak tanaman. Bahkan ada jamur yang dikarakterisasi berdasarkan bentuk dari percabangan hifa dan septa yang terbentuk, pembagian antar sel, seperti pada jamur Rhizoctonia, penyebab penyakit kecambah pada banyak tanaman. Lalu bagaimana dengan bakteri? Apakah kita bisa membedakan morfologi sel bakteri yang ada pada gambar? Perlu diingat, hampir sebagian besar penyakit tanaman disebabkan oleh bakteri dengan bentuk batang atau basil. Gambar ini merupakan sel dari Agrobacterium tumefaciens, Pseudomonas syringae, Erwinia carotophora, Ralstonia solanacearum, Acidophora avenae, dan Xanthomonas campestris. Morfologi yang sama dapat menyebabkan gejala penyakit yang sangat berbeda pada tanaman yang juga berbeda. Karena sulitnya melakukan diagnosis bakteri hanya berdasarkan bentuk sel, maka solusinya dapat menggunakan deteksi terkini, seperti menggunakan imunofluoresen yang menggunakan prinsip antiserum spesifik untuk bakteri tersebut. Kemudian diamati di mikroskop fluoresen. Jika cocok, bakteri akan berpendar seperti pada gambar. Atau menggunakan enzim link immunosorbent assay atau yang disingkat dengan istilah ELISA yang menggunakan prinsip perubahan warna pada antibodi tertentu. Kemudian hasil perubahan warna tersebut dimasukkan ke dalam alat pembaca.
Bisa juga menggunakan analisis DNA yang menggunakan prinsip ada atau tidak adanya potongan basa yang telah diberi tanda. Atau menggunakan alat biolog yang menggunakan prinsip fingerprint, rangkaian reaksi metabolisme. Bisa juga menggunakan sensor. Kelemahannya, semua pengujian yang telah saya jelaskan, baik imunofluoresen, ELISA, DNA analisis, ataupun biolog, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk membantu analisis yang membutuhkan biaya mahal tersebut, maka terdapat suatu prosedur dengan biaya yang lebih murah. Namun kelemahannya hanya sampai dengan tingkat genus, tidak mampu mendeteksi hingga ke spesies, apalagi patofar. Nama rangkaian tersebut dikenal dengan istilah diagram SCAD. Diagram SCAD mampu mendeteksi 13 jenis penyebab penyakit yang paling umum terjadi pada tanaman budidaya. Panthea, Erwinia, Pseudomonas, Clostridium, Bacillus, Streptomyces, Corynephrine, Agrobacterium, Burkholderia, Acidophora, Ralstonia, Xylopilus, dan Xanthomonas. Diagram SCAD membutuhkan rangkaian pengujian dimulai dari reaksi Gram, pertumbuhan aerobisitas, pembentukan endospora, pertumbuhan pada media YDC, pada media KB, terbentuknya miselium aerial, dim agar, kemampuan dalam mensintesis betain dan arginin, urease, dan YDC. Langkah paling awal dalam diagram SCAD selalu dimulai dari cat Gram. Pewarnaan Gram mendasari pembagian bakteri dengan struktur dan ketebalan dinding sel. Jika bakteri memiliki dinding sel yang tebal, maka senyawa yang ada di luar sel akan sulit masuk ke dalam sel, dan ini dikategorikan sebagai Gram negatif. Ada dua teknik dalam penentuan sifat Gram, yaitu pewarnaan Gram yang seperti yang biasa kalian lakukan saat praktikum, di mana sel akan ditetesi oleh kristal violet, kemudian ditetesi oleh iodin, setelah itu dibilas dengan air mengalir. Pada Gram negatif yang memiliki dinding sel lebih tipis, maka sel menjadi tidak berwarna, dikarenakan warna violet yang tadi telah diberikan hilang tercuci. Maka ketika diberi pewarna baru, safranin, maka sel akan berubah menjadi merah. Sedangkan pada Gram positif masih tetap berwarna biru. Cara kedua yang lebih sederhana, namun sulit untuk didokumentasikan, yaitu melalui reaksi dengan KOH. KOH berfungsi sebagai peluru dinding sel bagi bakteri Gram negatif yang dinding selnya tipis. Setelah ditetesi oleh KOH, maka sel akan rusak dan pecah. Maka tetesan bakteri akan menjadi berlendir dan lengket. Sedangkan pada Gram positif masih tetap encer. Karena protoplasma yang terdapat dalam sel tetap utuh berada dalam sel, menyebabkan sel bakteri tetap utuh. Berdasarkan kebutuhan oksigen, maka bakteri dapat dikategorikan sebagai aerob, di mana dalam proses hidupnya membutuhkan oksigen, biasanya terdapat pada bagian atas media cair. Anaerob, di mana dalam proses hidupnya tidak membutuhkan oksigen, biasanya terdapat pada bagian bawah media cair. Aerotoleran artinya dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Biasanya sel tersebar merata pada media cair. Dan aerofil ketika membutuhkan oksigen dalam jumlah sedikit. Biasanya sel terdapat pada bagian tengah media cair. Pada pengujian karakterisasi hanya dipentingkan apakah bakteri tersebut anaerob atau tidak. Berdasarkan kebutuhan oksigen, maka bakteri dapat dikategorikan sebagai aerob, di mana dalam proses hidupnya membutuhkan oksigen, biasanya terdapat pada bagian atas media cair. Anaerob, di mana dalam proses hidupnya tidak membutuhkan oksigen, biasanya terdapat pada bagian bawah media cair. Aerotoleran, artinya dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, biasanya sel tersebar merata pada media cair. Dan aerofil ketika membutuhkan oksigen dalam jumlah sedikit. Biasanya sel terdapat pada bagian tengah media cair. Pada pengujian karakterisasi hanya dipentingkan apakah bakteri tersebut anaerob atau tidak. Beberapa bakteri mampu menghasilkan spora,
atau yang lebih dikenal dengan istilah endospore. Untuk memberikan warna pada endospore, maka kultur bakteri berumur 72 jam ditambahkan dengan melasid green 5% dan didiamkan selama 10 menit. Kemudian dicuci. Selanjutnya ditambahkan dengan safranin 0,5%, didiamkan selama 15 detik, kemudian dicuci. Setelah itu, diamati di mikroskop. Endospor akan berwarna kehitaman, sedangkan sel akan berwarna kemerahan. Media YDC merupakan medium umum yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri genus Xanthomonas, karena pada medium ini Xanthomonas akan memiliki warna kuning. Medium YDC terdiri dari yeast ekstrak, kalsium karbonat, dan gula dextrose. Kultur murni bakteri ditumbuhkan pada medium King's Bay yang terdiri dari protease pepton, dipotasium fosfat, magnesium sulfat, dan gliserol. Setelah 48 jam, diamati di lampu UV. Jika koloni bakteri berpendar, maka termasuk ke dalam golongan Pseudomonas. Golongan Streptomyces tidak berbentuk batang, melainkan membentuk filamentos. Bakteri ini, jika membentuk koloni, akan berbentuk seperti miselium yang tumbuh ke atas, sehingga lebih dikenal dengan nama aerial mycelium. Ini menjadi ciri khas bakteri penyebab penyakit dari genus Streptomyces. Media D1 atau DIM merupakan media spesifik dalam mengisolasi genus Agrobacterium. Media ini terdiri dari selobios. Ini merupakan sumber karbohidrat karena tergolong dalam disakarida. Kemudian amonium chloride, mononatrium fosfat, dikalium fosfat, magnesium sulfat, serta melasid green yang berfungsi sebagai pewarna dan antibiotik. Beberapa bakteri memiliki kemampuan tumbuh pada rentang suhu yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan suhu normal. Oleh karena itu, salah satu cara membedakan antara Acidophora adalah menumbuhkannya pada suhu 33 derajat. Media yang digunakan adalah nutrien broth atau nutrien cair. Satu diseker pada suhu ruang, satunya lagi diseker pada suhu 33 derajat Celcius. Jika pada kedua suhu tersebut warna dari media berubah menjadi keruh, maka dapat dipastikan adalah Acidophora. Uji arginin merupakan salah satu uji apakah bakteri memiliki kemampuan dalam memanfaatkan asam amino arginin. Kultur murni bakteri diinokulasikan pada media cair yang telah diberi arginin. Jika bakteri memiliki kemampuan dalam memanfaatkan arginin, maka media yang awalnya berwarna kuning akan berubah menjadi merah. Ini dikatakan sebagai positif. Prinsip kerja uji urease juga sama dengan arginin. Hanya media yang digunakan adalah medium yeast extract soluble strat cair yang mengandung amonium dihidrogen fosfat, dikalium fosfat, magnesium sulfat, natrium klorida, ekstrak yeast, urea cair steril, dan ditambahkan dengan pewarna merah, cresol red. Jika warna media semakin pekat atau menghasilkan warna merah magenta, maka dapat dikatakan positif. Artinya, bakteri menghasilkan enzim urease. Enzim urease ini mampu merubah urea menjadi NH3 dan CO2. Untuk meningkatkan pemahaman kita, mari kita lihat contoh berikut. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bakteri A, dinyatakan bahwa bakteri A termasuk ke dalam gram negatif, bersifat aerob, tidak menghasilkan spora, tidak menghasilkan warna kuning pada media YDC, tidak memiliki fluoresen, tumbuh pada media DIM agar, menghasilkan arginin, tidak tumbuh pada suhu 33 derajat Celcius, tidak menghasilkan urease, dan tidak menghasilkan miselium aerial. Mari kita lihat pada diagram SCAD. Reaksi gram ternyata menghasilkan gram negatif. Kita lihat gram negatif. Kita lihat pertumbuhan anaerobnya. Ternyata bersifat aerob. Karena bersifat anaerob, maka termasuk dalam
anaerob negatif. Kita lihat apakah bercahaya pada media Kb. Media Kb itu berkaitan dengan fluoresen, di sini adalah negatif. Maka media Kb negatif. Kita lihat warna pada media YDC. Pada media YDC tidak menghasilkan warna kuning. Kita lihat kembali, tidak menghasilkan warna kuning. Kita lihat bagaimana pertumbuhannya di dim agar. Ternyata dia tumbuh di dim agar. Karena dia tumbuh di dim agar, maka dim agar positif. Jika tumbuh di sini, maka dapat dipastikan bakteri tersebut masuk ke dalam golongan Agrobacterium. Silahkan kalian coba untuk bakteri B. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Jawaban untuk bakteri B adalah Erwinia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.